Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello student, welcome to my class. Perkenalkan, nama saya Krisminaria, saya dari kelas pendidikan fisika A. Pada video kali ini saya akan menemani adik-adik sekalian untuk membahas materi tentang optik. Adapun pokok bahasan kita saat ini itu tentang gelombang cahaya yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama optik geometri pemantulan, yang kedua cermin, yang ketiga optik geometri pembiasan, dan yang keempat lensa. Langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, itu tentang gelombang cahaya. Adik-adik, pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa melihat? Untuk mengetahui jawabannya, simak ilustrasi berikut ini. Misalkan di sini ada mata, benda, dan kemudian ada lampu. Kemudian lampu ini memancarkan cahaya ini kemudian akan menuju ke benda, lalu dipantulkan kembali ke mata. Kemudian dari mata kita yang menerima cahaya itu akan diterjemahkan oleh otak kita bahwa ada benda di depan mata kita, sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya sendiri adalah rambatan dari getaran medan listrik dan medan magnetik yang saling tegak lurus. Keduanya saling tegak lurus terhadap arah rambat cahaya. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Dalam pemantulan cahaya terdapat dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur yaitu pemantulan cahaya oleh permukaan-permukaan halus seperti cermin datar. Sedangkan pemantulan baur yaitu pemantulan cahaya oleh permukaan-permukaan kasar seperti kertas. Kemudian hukum pemantulan cahaya oleh Wesendelius yaitu apabila seberkas cahaya mengenai permukaan bidang datar yang rata, maka akan berlaku aturan-aturan sebagai berikut, yaitu sinar datang atau sinar jatuh, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang atau sinar jatuh, sudut I, selalu sama dengan sudut sinar pantul atau sudut R. Kemudian, titik A dapat kita anggap sebagai sumber cahaya baru, namun kecepatannya sama dengan garis sinar di titik B karena berada di medium yang sama. Dari analisis geometri dua segitiga yang terbentuk, kemudian kita gunakan untuk memperoleh hukum pemantulan. Kemudian, hukum pemantulan ini kita sebut dengan hukum pemantulan cahaya Wesnerius, yaitu I sama dengan R. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu cermin. Ketika kalian berdiri di depan cermin datar, bagaimanakah bayangan kalian? Bagaimana bayangan kalian bisa di depan atau di dalam kaca? Dan bagaimana cara pembentukan bayangannya? Untuk mengetahui, ikuti penjelasan berikut. Melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dapat disimak pada ilustrasi berikut. Misalkan kita berada di depan cermin datar, kemudian kita melihat bayangan kita ada di dalam kaca tersebut. Nah, bayangan kita tersebut akan bersifat maya, kemudian sama besar dengan tubuh kita, tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap kita atau terhadap benda, dan jarak kita ke cermin sama dengan jarak bayangan kita ke cermin. Berikutnya, panjang cermin minimum. Berapakah panjang minimum cermin yang diperlukan untuk melihat bayangan seluruh badan kita? Perhatikan gambar berikut. Jadi, panjang minimum cermin yang dibutuhkan adalah setengah dari tinggi badan kita. Berikutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin lengkung dengan lapisan mengkilap pada bagian dalam. Cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Karena bersifat mengumpulkan sinar, cermin cekung disebut dengan cermin konkav. Apabila sinar sejajar dijatuhkan pada cermin cekung, sinar tersebut akan dipantulkan terfokus atau terkumpul pada satu titik yang disebut titik api atau titik fokus. Ini adalah bagian-bagian cermin cekung. Kemudian, hukum pemantulan juga berlaku pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga,
Sinar datang melalui titik pusat lengkung M dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Bagaimanakah hubungan jarak fokus dan jari-jari lengkung cermin? Simak ilustrasi berikut. Jarak F ke sumbu utama yaitu F yang disimbol dengan F kecil, dan jarak dari titik M ke sumbu utama yaitu disimbol dengan R. Berdasarkan gambar tersebut, jarak titik pusat lengkung M ke titik tengah cermin O yaitu MO disebut jari-jari lengkung cermin atau R. Jarak fokus ke titik tengah cermin O yaitu FO disebut jarak fokus F. Oleh karena itu berlaku jarak fokus sama dengan setengah jari-jari lengkung cermin atau F sama dengan 1/2R. Melukis bayangan pada cermin cekung. Bayangan yang dibentuk dalam cermin cekung dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Jika ukuran bayangan lebih besar daripada ukuran benda, maka dikatakan bayangan diperbesar. Jika ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda, maka dikatakan bayangan diperkecil. Yang pertama, bayangan diperkecil. Pembentukan bayangan saat benda berada di depan M, maka bayangan yang terjadi yaitu pertama nyata, yang kedua diperkecil, dan yang ketiga terbalik. Nah, jika bayangan diperbesar, pembentukan bayangan saat benda berada antara F dan O, maka bayangan yang terjadi yaitu tegak, maya, dan diperbesar. Berdasarkan animasi tadi, perbesaran didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi bayangan H aksen dan tinggi benda H. Maka dapat didefinisikan M sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S. S yaitu jarak benda, S aksen jarak bayangan, M perbesaran bayangan, H tinggi benda, dan H aksen tinggi bayangan. Jika H aksen positif menyatakan bayangan adalah tegak atau maya. Sebaliknya, jika H aksen negatif menyatakan bayangan adalah terbalik atau nyata. Kemudian rumus umum cermin menyatakan hubungan antara jarak benda S dan jarak bayangan S aksen dari cermin, yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Kemudian manfaat cermin cekung antara lain cermin untuk berdandan, sebagai pemantul pada lampu sorot mobil, dan sebagai pemantul pada lampu senter. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Titik fokus pada cermin cembung bersifat maya karena berada di bagian belakang cermin. Sinar-sinar pantul pada cermin cembung bersifat divergen atau menyebar. Gambar 2 ini adalah gambar bagian-bagian dari cermin cembung. Kemudian ada hukum pemantulan juga berlaku pada cermin cembung, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lengkung M dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Dalam melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung, hanya diperlukan 2 buah sinar istimewa. Kemudian, rumus umum dari cermin cembung yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Sebagaimana pada cermin cembung, perbesaran bayangan pada cermin cembung dirumuskan M sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S. Contoh soal yang pertama, sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 60,0 cm. Hitunglah posisi bayangan dan perbesaran benda jika ditempatkan di depan cermin pada jarak 90 cm, 20 cm, dan gambarkan diagram jalannya sinar untuk memperoleh karakteristik bayangan dari tiap jarak tersebut. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama bagian A, 1/P ditambah 1/Q sama dengan 2/R. 1/P sama dengan 2/R dikurang 1/Q. 1/Q sama dengan 2/60 dikurang 1/90. Q sama dengan 45 cm. Nah, M-nya tinggal dimasukkan nilai Q
memiliki dengan P, sehingga diperoleh M sama dengan min 0,500. Kemudian dengan rumus yang sama, tetapi jarak yang berbeda, diperoleh untuk bagian B, M sama dengan 3,00. Kemudian sifat bayangan yang terbentuk pada gambar A adalah nyata, terbalik, dan diperkecil, sedangkan pada gambar B, maya, tegak, dan diperbesar. Contoh soal yang kedua, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 40 cm. Tentukanlah posisi dari bayangan maya dan perbesaran benda pada jarak 30 cm, 60 cm, dan apakah bayangannya tegak atau terbalik. Penyelesaiannya sama dengan sebelumnya. Untuk bagian A dan bagian B digunakan rumus 1/P ditambah 1/Q sama dengan 2/R. Kemudian diperoleh nilai Q dan dimasukkan ke dalam rumus. M sama dengan min Q per P, sehingga diperoleh nilai M pada bagian A yaitu 0,400, sedangkan pada bagian B diperoleh nilai M 0,250. Materi selanjutnya yaitu optik geometri pembiasan pada gelombang cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya. Pembiasan cahaya ini terjadi jika cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium yang lain yang memiliki kerapatan yang berbeda. Misalkan dari udara ke kaca, dari air ke udara, dan dari udara ke air. Kemudian ada yang disebut dengan indeks bias. Indeks bias suatu saat adalah perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam saat tersebut. Disimbolkan dengan N, persamaannya itu N sama dengan C per Cn. Kemudian pembiasan terjadi ketika cahaya merambat ke medium dengan kerapatan yang berbeda. Nah, ada dua buah medium yang memiliki kerapatan berbeda, yaitu medium pertama dan medium kedua. Medium 1 lebih renggang dan medium 2 lebih rapat. Kemudian seberkas cahaya datang menuju ke medium yang lebih rapat dengan membentuk sudut tertentu. Titik ujung kedua sinar kita beri nama titik A dan titik B. Kemudian dua segitiga yang terbentuk ini kemudian kita gunakan untuk memperoleh hukum pembiasan. Adapun hukum pembiasan ini kita sebut dengan hukum Snellius. Hukum Snellius, N sama dengan kelajuan cahaya di ruang hampa per kelajuan cahaya di suatu medium, atau N sama dengan C per V. Selanjutnya kita masuk materi yang keempat, yaitu lensa. Lensa adalah suatu benda transparan yang memiliki dua sisi lengkungan berupa cembung ataupun cekung. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa ini terbuat dari kaca atau plastik. Kemudian ada lensa cembung dan ada lensa cekung. Yang pertama, lensa cembung atau konveks. Terdapat tiga macam, yaitu cembung-cembung atau bikonveks, cembung datar atau plano konveks, dan cembung cekung atau konkav konveks. Kemudian titik di mana semua sinar berpotongan menuju satu titik disebut titik fokus F1. F merupakan jarak titik fokus ke lensa dan semua bernilai positif. F1 merupakan titik fokus sejati dan F2 merupakan titik fokus maya. Kemudian ada tiga sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus sejati atau F1 di belakang lensa. Yang kedua, setiap sinar datang yang melalui titik fokus maya atau F2 di depan lensa akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, setiap sinar datang yang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Yang kedua, lensa cekung atau konkav. Ada tiga macam, yaitu bikonkav atau cekung-cekung. Yang kedua, plano konkav atau cekung datar. Dan yang ketiga, konveks konkav atau cekung cembung. Kemudian jika semua sinar yang menyebar ditarik garis seolah-olah berasal dari satu titik, disebut sebagai titik fokus maya. F merupakan jarak titik fokus maya ke lensa dan selalu bernilai negatif, dan F2 merupakan titik fokus aktif yang bersifat maya, dan F1 merupakan titik fokus pasif. Terdapat tiga sinar istimewa pada lensa cekung, yaitu yang pertama,
Setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus maya f2 di depan lensa. Yang kedua, setiap sinar datang yang menuju titik fokus pasif f1 di belakang lensa akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, setiap sinar datang yang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Untuk mengasah pemahaman adik-adik tentang materi yang telah kita pelajari tadi, coba adik-adik kerjakan soal latihan berikut ini. Yang pertama, saat sebuah tangka berbentuk kubus pada gambar di samping diisi hingga penuh dengan cairan X, pengamat O dengan mata sejajar dengan permukaan cairan dapat melihat titik sudut tangka E. Sebuah cahaya direfraksikan ke O pada permukaan cairan seperti yang terlihat pada gambar. Jika D sama dengan 102 cm dan L sama dengan 1,32 meter, berapakah indeks bias dari cairan tersebut? Kemudian soal yang kedua, pada gambar di samping sebuah tiang vertikal dengan panjang 2 meter diletakkan dari kolam dasar renang sampai ke 50 cm di atas permukaan air dengan N air sama dengan 1,33. Jika cahaya datang dengan sudut 55 derajat, berapakah panjang bayangan tiang pada dasar kolam renang tersebut? Soal yang ketiga, jika perbesaran lensa objektif suatu teleskop adalah 24 dan diameter lensa okulernya adalah 2,083 mm, tentukan diameter minimum lensa objektif yang dapat digunakan sehingga dapat mengumpulkan seluruh cahaya yang masuk dari titik yang sangat jauh. Kemudian soal yang keempat, seseorang dengan mata normal dapat melihat paling dekat pada jarak PN sama dengan 65 cm. Melihat sebut dengan kaca pembesar yang memiliki titik fokus 10 cm dengan meletakkan kaca pembesar dekat dengan matanya. Jika bayangan sebut terbentuk di PN, berapakah pembesaran tersebut yang terjadi? Soal yang terakhir, soal yang kelima, sebuah lensa konvergen dibuat dari kaca dengan indeks bias 1,5. Salah satu permukaannya memiliki jari-jari kelengkungan 2 kali dari permukaan lainnya dan memiliki titik fokus 60 mm. Berapakah jari-jari kelengkungan yang lebih kecil? Sekian pertemuan kita pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.